Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama dan utama, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita, yang mana pada saat ini kita boleh melaksanakan kebaktian keluarga pada malam ini. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita, mari kita awali dengan doa di dalam hati kita masing-masing, agar kiranya kebaktian kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada malam ini yaitu diambil dari Mazmur pasal 34, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara responsoria. Pada ayat yang terakhir atau 18 nanti kita sama-sama membacanya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk mengenal yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk mengelapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kita sama-sama. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesalahan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan, santapan rohani kita, tertulis dalam kitab Roma pasal 12, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang bersuka cita hari ini, karena kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka itu adalah peristiwa yang luar biasa, karena kita bisa menikmati
kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan bekerja, kebebasan melakukan aktivitas kita. Kita juga bersyukur sebagai umat Tuhan bahwa kita juga telah dimerdekakan di dalam diri Yesus Kristus. Kita merdeka dari penguasaan atau kekuasaan dosa. Kita dimerdekakan oleh darah Yesus sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang merdeka. Tentu kemerdekaan kita bukan hanya persoalan kemerdekaan dari penjajahan dunia ini, penjajahan bangsa lain. Yang luar biasa hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang merdeka yang bebas memutuskan yang terbaik dalam diri kita sebagaimana karakter orang merdeka. Pertama, orang merdeka itu harus menjadi orang benar, sebagaimana topik pertanyaan kita saat ini. Orang benar itu adalah merdeka melakukan perdamaian. Merdeka berbuat baik. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ini panggilan pertama bagi orang yang merdeka. Jadi kalau ada yang bertanya, kita sudah merdeka? Jawabannya iya. Apa buktinya? Dikatakan tadi, tidak akan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Apa buktinya? Dia mampu berdamai dengan dirinya, bahkan juga berdamai dengan orang lain. Apa buktinya kita merdeka? Kita membuat atau melakukan perbuatan baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu bukti kemerdekaan kita. Nah, kalau diulang pertanyaan ini, apakah kita sudah merdeka? Barangkali kita akan mulai berpikir untuk mengiyakannya. Enak kali lah itu. Kalau kita harus membalaskan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Pertanyaan sebaliknya. Kalau ini juga ditujukan kepada kita. Apakah Kristus, Yesus yang menderita itu, mengingat-ingat kesalahan kita, kejahatan kita, sehingga dia harus mati di kayu salib? Nah, ini menjadi acuan kita, dasar kita untuk mengatakan bahwa saya adalah orang merdeka, saya adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus pada saya. Coba kita teliti sebagian tadi pesan firman Tuhan hari ini. Pembalasan adalah hak. Kalau di bahasa Batak, hak itu adalah jambar. Kita akan tersinggung kalau jambar kita diambil alih oleh orang lain. Kita akan sakit hati ketika yang seharusnya kitalah yang menerima jambar itu, tapi itu diambil alih orang lain. Jambar ni tulang si bolon. Datang marga Simanjuntak mengambil itu berbahaya itu. Dan akan marah marga Simbolonnya. Karena itu untuk tulang Simbolo. Tapi diambil oleh marga lain. Itu sangat menyakitkan. Dan barangkali akan memicu dan memacu perselisihan. Kalau Tuhan berkata pembalasan itu adalah hakku. Jabar hudai mabalos. Dangadong jabarmu mabalos. Ada dua kesalahan kita, yaitu pembalasannya dan juga pengambilan hak ketika kita membalaskan apa yang ada dalam hati kita ketika kita disakiti orang lain. Percayalah, saguru diaudo pamaloson ninna tuhatai. Karenanya manginang, hari ini ajakan kita adalah orang benar. Orang benar itu adalah menyampaikan semua pergumulan hidupnya
ketika disakiti orang lain, dimusuhi orang lain, dilukai orang lain. Atan itu hatta madok pasaha mai sudi bata. Unang oloi dirim merdosa be. Karena kita adalah disebut orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Jikalau kamu melakukan itu, sama dengan kamu meletakkan bara api di atas kepalanya. Ini juga luar biasa. Ada pertanyaan, kalau ada jahat kepada kita, kalau kita membalasnya, berkurang nggak orang jahat? Justru semakin bertambah. Yang tadinya satu yang jahat, yaitu yang menyakiti kita. Tetapi ketika kita membalas kejahatannya itu, justru semakin bertambahlah orang jahat. Orang benar itu akan memutus kejahatan. Maka dia mengatakan tadi, firman ini mengatakan, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Itu taya kenan. Tore. Adong mahalak namanya nyakiti hoinang. Tapi media bumi di dalanan. Nang adong menolong, kita mampu menolong. Angguna tumabu. Margo dinang. Masa bata enak. Marsisobu. Tahun. Karena dia baru menyakiti hati kita, melukai perasaan kita. Nah, gitu. Artinya apa? Berarti kita membiarkan kejahatan itu tetap ada. Tapi kalau kita melakukan yang baik, disebut dusun nina paguguk garado disebut jujung. Sama dengan kamu meletakkan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Akan ada pertobatan. Akan ada penyesalan. Dadohonon nama ngamar dosa Tuhan naburjudu habe. Edaki natulaki akaki anggiki. Panas si majujung nih. Artinya kejahatan itu menjadi terputus atau berkurang karena kebaikan kita. Itulah tugas orang benar memutus itu. Maka dia akhiri tadi, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah beda karakter orang yang merdeka dan tidak merdeka. Jadi ini sekaligus perayaan kemerdekaan dan sekaligus evaluasi kemerdekaan kita. Jangan lagi mau dipenjara oleh apapun. Terpenjara oleh apapun. Tetapi tunjukkan bahwa kita adalah karakter orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Lubang mapakilalata, sehat ma pamatang, tiurma pikiran, ketika kita sudah merdeka. Jadi Tuhan itu sungguh baik, memberikan firman-Nya kepada kita, firman yang menyehatkan, bukan hanya menyehatkan diri kita, tapi menyehatkan hubungan kita dengan siapapun, ketika kita mau, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan ini, menjadi orang benar, menjadi orang merdeka dalam memutuskan apa yang terbaik dalam hidupnya. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Buido dendam, bui. Alai sukum marguna do dendam. Tupini dia pita baik dengan hubungan di dendam ade. Kekerasan dibalas dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan lain. Suatung tauloi sibulis. Nasa ito tong makusipihita asa terus kita dendam. Asa terus kita bersuguni roha. Karena memang itulah yang diinginkan dia. Kematian dan kematian. Kita mau di pihak Yesus lahir baru yang sudah memerdekakan kita. Sekali lagi, jadilah pelaku-pelaku perdamaian. Putus kejahatan. Kita yang pilih itu. Bukan dia.
Bukan lawan kita yang memilih itu, tapi kitalah yang bebas, merdeka, memilih yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu dahsyat mengevaluasi diri kami hari ini. Karena Kristus telah memerdekakan kami. Firman-Mu mengajak kami hari ini supaya tampil menjadi anak-anak yang merdeka, yang tidak lagi terpenjara oleh keinginan kami, terpenjara oleh emosi kami, terpenjara oleh dosa-dosa kami. Karena Kristus telah menaklukkan itu. Hari ini, biarlah firman-Mu menguasai hati kami, supaya kami boleh merdeka melakukan yang baik, merdeka untuk memaafkan, merdeka untuk mengampuni, merdeka untuk tetap menebar perdamaian, membawa perdamaian kapan dan di mana saja pun dan sama siapapun, karena Tuhan telah melakukan itu untuk kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menaikkan syafaat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami. Karena kami telah menerima kemerdekaan dari Kristus Yesus. Kami memohon dalam kehidupan kami yang begitu banyak dinamika, banyak tantangan, banyak godaan. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman. Supaya kami boleh saling menerima satu dengan yang lain. Boleh saling mengampuni, saling memaafkan, dan melakukan yang baik.
Sekalipun itu sulit, tapi bersama Yesus melalui firman-Mu hari ini, kami sungguh-sungguh dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi. Ketika ada perselisihan, ketika ada ketidakharmonisan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mampu berdamai, untuk mampu kembali sebagai jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami ini, ketika ada perselisihan, ketika ada ketidakharmonisan juga, pertikaian. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini, memberkati bangsa ini, supaya tetap satu di dalam kasih-Mu, untuk saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Berkatilah pemerintah kami, untuk senantiasa boleh menghadirkan damai sejahtera kepada seluruh warga negara, melalui pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang bergumul hari ini, bahkan yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Berkatilah para guru, berkati para tenaga medis, berkati semua orang yang mengabdikan diri jadi pelayan-pelayan Tuhan di berbagai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan amanahkan, Tuhan berikan kepada mereka. Berdoa juga secara khusus untuk jemaat-Mu, HKBP Seresok Tanjung Jabung, HKBP Kola Tungkal. Karena Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, bahkan para lansia. Kiranya Tuhan memberkati untuk tetap teguh di dalam imannya, menjadi jemaat penabur-penabur, bahkan pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada. Terimalah kami Tuhan, terimalah pertanggungan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin.